Setelah peneliti menjelaskan permasalahan secara jelas, yang harus ia lakukan ialah memikirkan suatu gagasan tentang letak persoalan atau masalah dalam hubungan yang lebih luas. Dalam hal ini, peneliti harus memberikan asumsi yang kuat tentang kedudukan permasalahannya. Asumsi ini juga disebut dengan asumsi dasar atau anggapan dasar. Asumsi berarti dugaan yang diterima sebagai dasar landasan berpikir karena dianggap benar. Sedangkan mengasumsikan berarti menduga, memperkirakan, memperhitungkan, meramalkan. Asumsi adalah kondisi yang ditetapkan sehingga jangkauan peneliti atau riset jelas batasnya. Contoh adalah tentang panjangnya jam pelajaran dan waktu istirahat. Biasanya di SMA 1 jam pelajaran ada 45 menit dengan susunan 3 jam pelajaran lalu istirahat, dilakukan 2 jam pelajaran dan istirahat lagi lalu dilanjutkan lagi. Hal ini didasarkan suatu anggapan bahwa setelah belajar anak-anak menjadi lebih lelah, maka anak perlu istirahat. Seorang peneliti perlu merumuskan anggapan dasar karena yang pertama agar ada dasar berpijak yang kukuh bagi masalah yang sedang diteliti. Yang kedua, untuk mempertegas variabel yang menjadi pusat perhatian. Yang ketiga, guna menentukan dan merumuskan hipotesis. Nah, selanjutnya cara menentukan anggapan dasar. Untuk dapat menentukan anggapan dasar, yang dilakukan peneliti adalah yang pertama dengan banyak membaca buku, surat kabar atau terbitan lain. Dalam hal ini, Prof. Dr. S. Sutrisno Hadi, MA, mengklasifikasikan bahan pustaka menjadi 2 kelompok, yaitu sumber umum, antara lain buku teks, ensiklopedia, dan lainnya. Yang kedua, sumber khusus, antara lain buletin, jurnal, periodikal, atau majalah yang terbit secara periodik, disertai skripsi, dan lainnya. Dari sumber acuan umum dapat diperoleh teori-teori dan konsep dasar, sedangkan dari sumber khusus dapat dicari penentuan-penentuan atau hasil peneliti. Nah, yang kedua, banyak mendengarkan berita atau TV, radio, internet, ceramah, dan pembicara orang lain. Yang ketiga, dengan banyak berkunjung ke tempat. Yang keempat, dengan mengadakan pendugaan berdasarkan perbendaharaan pengetahuan. Contohnya adalah bahwa perubahan kurikulum hanya menambah kebingungan bagi guru dan peserta didik. Pendidikan di Indonesia belum memenuhi kriteria pemerataan kualitas pendidikan antara di kota dan di desa. Bahwa krisis global kedua akan berpengaruh terhadap omset para pengusaha di Indonesia. Nah, selanjutnya ada 3 jenis asumsi, antara lain yang pertama, aksioma, yaitu suatu pertanyaan yang disetujui umum tanpa memerlukan pembuktian karena kebenarannya sudah membuktikan sendiri. Misalnya, keseluruhan itu lebih besar daripada tiap bagiannya. Yang kedua, postulat, yaitu suatu pernyataan yang diminta persetujuan umum tanpa pembuktian atau suatu fakta yang hendaknya diterima saja sebagaimana adanya. Postulat biasa diajukan untuk menyamakan pengertian suatu istilah atau mengungkapkan
dalam suatu argumen, sementara dilangsungkan pembahasan mengenai suatu masalah tertentu. Misalnya, kurangnya motivasi belajar merupakan faktor penting mendorong kemalasan siswa mempelajari bahasa Jerman. Yang ketiga, pangkal pendapat tersamar dalam suatu etimen ordo pertama atau kedua. Etimen ordo pertama adalah suatu silogisme yang pangkal pendapat pertama tersirat. Suatu silogisme yang pangkal pendapat pendamping atau perantara tersirat adalah etimen ordo kedua. Faedahnya adalah: yang pertama, untuk memperkuat permasalahan. Yang kedua, membantu peneliti dalam memperjelas, menetapkan objek penelitian, wilayah pengambilan data, instrumen pengumpulan data. Merumuskan anggapan dasar bukanlah pekerjaan yang mudah. Hal ini membutuhkan suatu pemikiran, renungan, dan analisis masalah. Hal ini bisa dikatakan sulit untuk siapa saja, terutama bagi yang belum melakukan suatu penelitian. Oleh sebab itu, diperlukan latihan, membiasakan, dan banyak melihat contoh-contoh. Nah, kita lihat contoh yang pertama. Judul penelitian yaitu studi tentang penerapan orang tua terhadap pilihan profesi anak SMA di Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, anggapan dasar yang dapat dirumuskan antara lain: hubungan antara anak dengan orang tua cukup erat. Anak tahu keadaan orang tuanya atau pendidikan, pekerjaan, cita-cita terhadap dirinya. Anak SMA sudah memahami jenis-jenis profesi yang ada, baik dalam wilayah yang sempit maupun wilayah yang luas.